yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kasih, ada sukacita di dalam hati. Dan saya dan saudara pada malam hari ini, ya walaupun mungkin kita jauh di mata, tapi kita satu dalam roh. Dan firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Amin saudara. Ya, selamat datang di dalam ibadah Purpose Life Church, ibadah online pada tanggal 28 Maret 2020. Biar kita boleh menyatukan hati kita untuk boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan, ajar kami Bapa untuk boleh menghitung hari-hari, agar kami boleh beroleh hati yang bijaksana Tuhan di dalam hari-hari yang kami jalani. Yesus, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan sekali lagi, ajar kami Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Kami Bapa, ajar kami Bapa. Ini doa kami malam hari ini, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat tangan kita, katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Dasar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari pada malam hari ini, di hari-hari yang pada saat ini kita lihat segala sesuatunya tidak menentu, bila kita mengarahkan hati kita, mata kita hanya kepada Yesus Tuhan, dan mengharapkan kita satunya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Biar ini menjadi doa kita pada malam hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan mengenal jalan
Syukur kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Mari katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dan saudara percaya bahwa nama Yesus ada di atas segala nama? Haleluya. Nama apa yang pada saat ini mungkin kita sering dengar di media-media sosial? Apakah itu nama
harapan kami Tuhan hanya ada di dalam Engkau dan Engkau tidak tergoncangkan Tuhan. Mungkin ekonomi dunia bisa bergoncang Bapa, tapi harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu Tuhan. Ajar kami menaruh kuat dan harap kami di dalam Engkau Yesus. Pengharapan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah di atas segala Allah Tuhan, di atas segala Tuhan. Nama-Mu Yesus di atas segala nama. Malam hari ini jangan takut saudara. Yang ada di dalam Engkau lebih besar dari segala yang ada dalam dunia ini.
menjadi berkat bagi rumah itu. Mari agungkan Dia, muliakan Yesus dalam segala yang kita berbuat. Yesus, mari panggil nama Yesus, mari sembah nama Yesus, katakan Yesus, Yesus. Oh ya Allah, pasti kami takut akan Engkau, kami hormat akan Engkau Tuhan. Ya Allah, masyikan dalam masalah. Firman Tuhan berkata, pada siapakah kita harus takut kecuali kepada nama Tuhan, hanya kepada nama Tuhan. Yesus, oh we worship you, Lord, we worship you, Lord, we worship you. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, we worship you, Lord. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus, di atas segalanya Yesus, dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kami percaya dalam segala situasi yang kami hadapi pada malam hari ini, saat-saat ini, Engkau akan menjadikan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Sambil menyiapkan hati kita, kita angkat pujian kita, semua baik Tuhan. Kami percaya janji-Mu dan firman-Mu Tuhan. Semua
yang bermata dua Tuhan, yang menerangi hati dan pikiran kami dan jiwa kami. Di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu bagi hamba menyampaikan firman. Syukur Tuhan, haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita. Amin. Shalom, saudara yang kami kasihi, di mana pada saat ini saya selaku hamba Tuhan akan menyampaikan khotbah dengan judul Dalam Perlindungan Tuhan. Nah, saat hari-hari ini orang begitu mengalami kepanikan dengan yaitu wabah daripada COVID-19 ini. Orang begitu kebingungan, begitu mengalami ketakutan, begitu mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, kita melihat bahwa di dalam saat kesesakan, orang butuh tempat berlindung, tempat perlindungan. Daud berkata bahwa gunung batuku dan kota bentengku itulah tempat perteduhan perlindunganku. Dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, jangan kita terlalu khawatir. Kita harus punya iman, punya keyakinan bahwa Tuhan itulah penolong kita. Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Karena kita melihat Ayub yang dikatakan orang yang saleh, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang tekun, beribadah. Dan Ayub itu dia berkata, karena yang kutakutkan. Apa yang ditakutkan oleh seseorang, dikatakan itulah yang menimpa aku. Ayub takut, yaitu tentang bencana. Dalam satu hari, bencana demi bencana, baik itu perampokan, baik itu perampasan, baik itu gempa bumi. Nah, itu semua menimpa baik ternak-ternaknya, baik 10 anak lelaki maupun wanitanya. Nah, dalam sekejap, dalam waktu yang hampir bersamaan, itu Ayub kehilangan segala-galanya. Nah, oleh karena itu mari kita tidak boleh takut berlebihan. Kita yakin, nah secara kata takut ini ditulis 365 kali di dalam Alkitab. Tuhan itu sudah tahu bahwa kita sebagai orang Kristen seringkali muncul ketakutan, kebimbangan, itu seringkali muncul dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, oleh karena itu mari kita harus percaya pada saat ini bahwa tangan Tuhan itulah yaitu tempat perlindungan kita. Nah, kita lihat saudara, bagaimana di tengah kita sebagai orang Kristen ini, sikap kita di tengah-tengah yaitu kegoncangan. Dunia boleh goncang, dunia boleh mengalami kepanikan. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Nah, kita akan melihat di dalam Injil Lukas 8, Injil Lukas 8 ayat 22 hingga 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka.
Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Nah, kita melihat sebuah ilustrasi bagaimana dikatakan, marilah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, kita lihat bahwa Tuhan Yesus ayat 23, ketika mereka sedang berlayar, Tuhan Yesus tertidur. Nah, Tuhan Yesus tertidur. Nah, kemudian dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Nah, kita lihat saudara, kata tertidur di sini kita melihat, walaupun di dalam kegoncangan apapun, kita melihat sebuah ketenangan, sebuah sikap yang luar biasa. Nah, bukannya Tuhan tidak tahu, tapi kita melihat satu ketenangan yang luar biasa. Nah, pada saat dikatakan air itu masuk ke dalam perahu itu, dan murid-murid membangunkan. Murid-murid berkata, "Guru, Guru, kita akan binasa." Maka dikatakan ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk. Dan kemudian air dan angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, kita lihat murid-murid mereka seharusnya yakin di perahu mereka itu sudah ada Tuhan Yesus. Sudah ada yang menyertai mereka dalam bahtera mereka. Saudara, seringkali orang Kristen sebagai orang-orang yang di mana Tuhan itu Allah Immanuel, namanya Yesus adalah juru selamat. Tapi nama yang lain dikatakan namakanlah dia Immanuel, Allah yang beserta. Apakah kita tidak menyadari setiap pribadi orang Kristen itu disertai oleh Tuhan kalau kita percaya kepada dia? Bahwa Tuhan itu menyertai hidup saudara dan saya. Nah, kita melihat di tengah-tengah kepanikan itu, mereka berkata, "Guru, Guru, kita ini akan binasa." Apakah Tuhan itu tidak sanggup? Kita yakin tanpa murid-murid membangunkan. Tuhan Yesus itu sanggup, saudara. Karena dia ada di dalam bahtera. Bahtera itu perahu kehidupan kita. Bahtera kehidupan kita. Kita harus yakin terlebih dahulu. Apapun kondisi-kondisi yang saat ini dunia boleh, yaitu merasa, yaitu ketakutan oleh yang dikatakan COVID-19 ini. Kita yakin, kita orang-orang percaya kepada nama Yesus. Di dalam bahteramu, dalam bahtera kita semua, ada Tuhan Yesus. Nah, biarlah kita pegang, yaitu pernyataan ini. Dalam hidup saudara, dalam hidup saya, sudah ada Tuhan Yesus, yang dimana dia siap, yaitu menolong saudara dan saya. Nah, satu hal dalam ayat 25 dikatakan, Tuhan berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Tuhan tanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Tuhan tanya. Mereka begitu panik.
Walaupun Tuhan ada dalam bahtera mereka, tapi kenapa mereka itu begitu panik? Nah saudara, mari pada saat ini kita mau belajar bahwa ketakutan itu Tuhan sudah tulis 365 kali dalam seluruh Alkitab kita. Berarti tiap hari Tuhan itu memperingatkan saudara dan saya. Dia tahu akan kelemahan kita sebagai orang-orang percaya. Dia tahu. Tapi mari kita sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar bahwa kita mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan. Nah, kita lihat ayat di dalam Mazmur ini, Mazmur 91 ini dikatakan orang yang aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 3 hal. Dikatakan ada 3 hal. Yang pertama, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, yang pertama adalah kata duduk dalam lindungan Allah, dalam perlindungan Allah. Nah, kita lihat duduk dan bermalam, itulah dikatakan orang yang mau bersekutu. Dan bermalam itu artinya ada satu perteduhan, perhentian. Ada rasa damai. Orang yang bersekutu dengan damai. Saya memberi contoh. Pada waktu Tuhan itu disalibkan, maka dikatakan murid-murid mereka berkumpul. Tetapi mereka mengunci pintu. Mereka bersembunyi di balik pintu. Mereka mengalami ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Nah, kita melihat walaupun mereka ini berfellowship, mereka ini bersekutu, tapi mereka mengalami ketakutan. Dan untuk itulah Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, itu dikatakan datang kepada mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera atas kamu. Mereka dalam kondisi takut, mengunci pintu itu artinya mereka dalam kondisi ketakutan. Tapi Tuhan tahu kelemahan murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kita melihat salah satu murid mereka yang berkata demikian, kalau aku tidak mencucukkan, yaitu pada luka pada Tuhan Yesus, maka aku tidak akan percaya. Nah, kita melihat Tuhan itu datang. Tuhan itu nyatakan kehadirannya dengan sungguh. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi mereka percaya. Nah, biarlah kita mau belajar. Walaupun mata kita secara jasmani, kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Tapi kita yakin Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya sendirian. Karena dialah Allah kita Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan saudara dan saya. Nah, kita lihat kalau orang yang suka duduk bersekutu, itulah Maria. Maria tahu isi hati Tuhan. Karena dikatakan dia duduk dekat kaki Tuhan. Maria tahu isi hatinya Tuhan Yesus. Dan kalau dia bisa mempersembahkan yang terbaik, yang termahal dalam kehidupannya, yaitu narwastu, 1 botol narwastu murni
yang dikatakan harganya 300 dinar kalau dijual. Nah, pertanyaannya kenapa? 300 dinar itu adalah upah kira-kira bekerja 1 tahun, saudara. Saudara bisa bayangkan 1 botol minyak wangi Narwastu itu harganya upah bekerja 1 tahun. Saudara bisa hitung sendirilah kalau di sini 1 bulan bekerja kira-kira berapa. Nah, saudara kalikan setahun. Nah, itulah harga 1 botol parfum itu. Tapi kita melihat Maria yang bukan orang kaya, tapi dia orang yang berani memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, tanpa ragu-ragu, dia tuangkan minyak itu, minyak yang mahal, Narwastu yang mahal. Dia mengurapi kaki Tuhan. Oh, tidak kepalang tanggung. Dia mengurapi bukan dengan pakai tangannya, dengan rambutnya. Nah, kita melihat, saudara, rambut bagi wanita itulah mahkota. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang mulia bagi seorang wanita. Dia abaikan semuanya yang menyangkut harga dirinya. Dia abaikan. Karena apa? Dia pakai semuanya untuk mengusap, yaitu untuk pakai rambut itu untuk mengusap, untuk mengurapi kaki Tuhan. Oh, itu sesuatu yang mulia, saudara. Nah, seringkali orang Kristen itu gengsi. Orang Kristen seringkali berkata, belum tahu toh siapa aku. Nah, seringkali berkata demikian. Tapi kita melihat atribut itu tidak dipakai, dibuang oleh Maria. Maria buang semua atribut-atributnya. Nah, rambut itu dia pakai mengusap untuk mengurapi kaki Tuhan, dan dikatakan baunya semerbak di seluruh ruangan itu. Nah, bau itu harum, itu menyatakan jadi berkat bagi yang lain. Saudara yang kami kasihi, bagaimana dengan hidup saudara? Sudahkah engkau pakai yang terbaik dalam kehidupanmu? Yang terbaik itu mungkin saat ini engkau masih sehat, engkau masih kuat. Engkau pakai tenagamu, engkau pakai waktumu yang mungkin berharga. Karena seringkali berkata time is money. Orang berkata demikian. Nah, saudara, tapi pakailah baik itu tenaga saudara yang mungkin masih kuat. Mungkin itu uang saudara engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi semuanya berikan. Mungkin atribut-atribut yang kau miliki engkau abaikan, engkau bisa berikan kepada Tuhan. Nah, nama Tuhan itu dipermuliakan, disukakan. Mari pada saat ini biarlah kita percaya kalau Maria bisa mempersembahkan yang termahal dan tepat pada waktunya. Tuhan berkata, Maria mempersiapkan penguburanku. Menjelang saat mendekati kematian Tuhan, maka Maria memberikan yang terbaik, yang tepat, saudara. Orang bisa memberikan persembahan yang tepat itu pada saat seseorang membutuhkan. Katakanlah orang membutuhkan sembako, orang membutuhkan sesuatu di mana dia kekurangan. Ada orang yang datang memberikan, itu sesuatu yang luar biasa sekali, sesuatu yang tepat waktunya, tepat saatnya. Pada satu saat, seorang kepala asrama yang mengasuh anak-anak mengajak mereka berdoa. Nah, sebagaimana biasanya, kalau mereka mau makan, maka
kepala asrama ini mengajak, ayo anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sebenarnya bapak ini, dia tidak punya roti lagi. Dia sudah kehabisan roti. Tapi imannya mengajarkan dia mengajak anak-anak untuk berkumpul di meja makan dan mengajak mereka untuk berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Nah, pada saat mereka menjalankan ibadah mereka, iman mereka, tepat saat mereka amin selesai dan tingtung bel berbunyi, kemudian apa yang terjadi? Ada sebuah mobil box mengantar roti dari salah satu bakery. Nah, itulah saudara, sesuatu yang luar biasa. Mari biarlah kita mau praktekkan iman percaya kita. Nah, tadi dikatakan Maria, orang yang suka duduk diam, duduk di kaki Tuhan. Biarlah kita sebagai orang-orang percaya, di mana kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Di tengah-tengah mungkin dunia gempar dengan corona ini, tapi kalau kita orang-orang percaya mau duduk diam, disitulah ada satu ketenangan. Disitulah ada mujizat terjadi sebagaimana yaitu di panti asuhan tersebut. Yang kedua, kita melihat dalam ayat 14, saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada, ya cukup sampai di sini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Nah, kita lihat terlebih dahulu hatinya melekat kepada Allah. Kata melekat ini dari kata Ibrani yang bernama casak. Casak ini dalam bahasa Ibrani artinya menyerahkan hati, jatuh cinta, menginginkan, menyerahkan hati, jatuh cinta, menginginkan sesuatu. Nah, jatuh cinta itu tentu kepada seseorang. Nah, hati kita melekat kepada Allah, berarti kita jatuh cinta kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat bagi orang-orang yang demikian, yang hatinya dikatakan melekat kepada Allah, dikatakan bahwa di dalam ayat 14, maka aku, huruf besar, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, ini jelas sekali, saudara. Ayat ini berkata, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan itu berarti dari sebuah bencana, Tuhan akan meluputkan mereka. Kemudian dikatakan, aku akan membentenginya. Nah, bukan hanya diluputkan daripada bencana. Membenteng ini artinya ada satu tembok, ada satu pagar, ada satu tembok yang mengelilingi saudara dan saya. Nah, inilah Daud yang selalu menggambarkan Tuhan itu kota bentengku. Nah, itulah di mana dikatakan hidupnya dikelilingi, hidupnya selalu dilindungi. Bagaimana Daud berkali-kali, hampir 20 kali, Daud hampir terbunuh oleh Saul. Bagaimana keadaan-keadaan yang kritis dia sudah mengalami semua. Pada satu saat di sebuah gunung,
Daud berjalan di sisi yang satu, Saul berjalan dari sisi yang berlawanan. Nah, tanpa disuruh mereka pasti akan ketemu. Ya, Saul akan menemukan Daud. Nah, tapi apa yang terjadi? Pada detik-detik terakhir anak buah Saul mengejar Saul berkata, Saul, Raja, kita kembali. Musuh Filistin itu datang menyerang. Nah, sesaat hampir menangkap Daud, tapi Tuhan bisa luputkan dengan cara yang lain, dengan cara yang Daud tidak pernah memikirkan. Nah, saudara, biarlah kita juga percaya. Kita menjadi orang-orang yang percaya. Kita melihat kesaksian demi kesaksian anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa. Kita melihat bagaimana pilot Batik Air, yang dimana pada waktu itu Palu mengalami tsunami. Nah, di situ kita melihat bagaimana suara Tuhan itu berbicara kepada pilot itu yang dia seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Suara Tuhan berkata, ayo segera. Dia mendarat di Palu. Tapi suara itu berkata, cepat. Ayo segera. Yaitu terbang lagi. Nah, cepat. Itu berkali-kali. Sampai pada waktu itu anak buah yang lain, pramugari dan sebagainya mengajak untuk berfoto di bawah. Nah, saudara, tapi suara itu berkata, ayo cepat. Nah, dia segera yaitu mengejar dan pesawat itu dia terbang lagi. Nah, apa yang terjadi, saudara? Hanya sesaat. Ternyata hanya hitungan detik. Kalau dia terlambat, maka landasan pacu itu akan berantakan karena terjadi tsunami dan pesawat itu tidak tahu lagi nasibnya bagaimana. Hanya sesaat, hanya hitungan detik, dia masih bisa bicara dengan petugas menara. Dia masih bisa bercakap, tapi pada waktu sekian menit lagi dia calling lagi, sudah tidak ada suara. Ternyata itu rubuh dan orangnya mati. Nah, saudara, pilot ini tidak tahu apa-apa, tapi dia hanya tahu ada suara yang menyuruh kepada dia, ayo segera terbangkan pesawatmu, ayo segera pergi. Nah, saudara, dia tunduk, dia taat, dan Tuhan lindungi. Bagaimana Tuhan menyertai, yaitu memakai pilot ini untuk menyelamatkan baik pesawat maupun seluruh penumpang yang ada. Nah, saudara yang kami kasih, biarlah kita tahu bahwa Tuhan itu akan meluputkan daripada bencana mara bahaya. Sebab dikatakan, ia mengenal namaku. Saudara dan saya, kita orang-orang Kristen, kalau kita percaya, kita punya hubungan yang baik, dikatakan demikian, ia, yaitu saudara dan saya, kita mengenal nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Itu yang kita kenal dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah, bila ia berseru ini artinya apa, saudara? Berseru ini artinya berdoa, menjerit kepada Tuhan. Nah, bila orang dalam kondisi kesesakan, dia masih punya mulut yang dia bisa berteriak, dia bisa berseru. Nah, di dalam surat Yakobus dikatakan lidah anggota tubuh yang paling kecil, tetapi dia akan dia akan mengarahkan hidupmu ke arah Tuhan atau hidupmu ke arah yaitu iblis.
Nah, kalau kita datang, kita berseru kepada Tuhan melalui bibir lidah kita, bibir lidah saya dan saudara, maka dikatakan, aku, yaitu huruf besar, Tuhan akan menjawab. Oh, satu hal yang luar biasa. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mereka mau berseru di dalam doa, maka dikatakan Tuhan akan menjawab. Dan dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Ia akan memuliakan. Nah, saudara, kalau orang-orang percaya mereka berseru kepada Tuhan, maka Allah Immanuel, dia akan datang. Aku akan menyertai, Allah Immanuel akan datang di dalam saat-saat kesesakan. Nah, kita lihat saat ini bahwa corona ini membuat banyak kesesakan, membuat banyak ketakutan. Nah, kalau kita tahu, kita percaya, maka dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ungkapkan, mungkin saat-saat ini ada keluargamu, ada mungkin sahabatmu yang mungkin tergeletak karena COVID-19 ini. Maka biarlah kita berdoa. Kita sebagai orang-orang percaya, kita akan berdoa bagi mereka-mereka yang tergeletak saat ini, yang begitu banyak. Mari kita doakan mereka yang sudah terkena, yaitu corona ini, supaya mereka dijamah oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur darahnya, dan disembuhkan. Haleluya. Nah, kemudian dikatakan, aku akan meluputkan dan ia akan memuliakannya. Nah, saudara, kita sebagai orang-orang percaya, doa kita akan didengar, kita akan diluputkan daripada semua bencana, dan barulah mulut kita bisa memuliakan Dia. Itulah orang-orang yang tahu berterima kasih. Nah, kemudian pada ayat yang terakhir, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara, ini bonus. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ini bonus, saudara. Akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Nah, biarlah saat ini, saudara yang kami kasih, saudara boleh mengalami ketakutan, tapi saat ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut, jangan gentar. Nah, Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, jangan bimbang. Aku akan memegang dengan lengan, dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Tangan kanan Tuhan yang kuat, yang perkasa, itulah yang akan menopang saudara dan saya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, 3 hal tadi kita belajar. Yang pertama, orang yang mau duduk dan bermalam adalah orang-orang yang mau bersekutu, orang-orang yang mau mengalami yaitu satu persekutuan dengan Tuhan dan mengalami damai dalam Tuhan. Yang kedua, yaitu orang yang hatinya melekat, orang yang mau casak, yaitu jatuh cinta kepada Tuhan. Biarlah kita, orang-orang percaya, kita selalu cinta kita, kasih kita itu kasih yang seperti semula, yang tidak merosot. Kita tetap, oleh karena itu saat ini periksalah bagaimana hatimu. Jangan sampai orang mengalami kepahitan, orang mengalami kekecewaan. Pada seringkali
Orang Kristen doanya tidak dijawab. Orang Kristen seringkali mengalami hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Jangan kita mengatakan Tuhan itu kok tidak baik. Kita yakin bahwa Tuhan itu selalu baik bagi saudara dan saya. Nah, biarlah hati kita tetap melekat kepada Dia, casak. Kemudian mulut kita tetap mau berseru kepadanya, menjerit selalu kepadanya, kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong, bukan hanya menolong saudara dan saya, Dia akan memberi bonus. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Nah saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Amin. Biarlah saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Itulah pengharapan kami Tuhan, bahwa Engkau akan meneguhkan, menguatkan, oh Tuhan, kami semua, baik hamba-Mu, baik semua yang telah mendengar firman ini. Engkau akan menguatkan, meneguhkan kami, dan kami percaya apapun tantangan kami, bukan hanya COVID-19, tapi problem-problem apapun yang sedang dihadapi oleh sebagian daripada kami anak-anak-Mu Tuhan, baik itu problem dalam rumah tangga, baik itu problem dalam keuangan, maupun problem dalam hal-hal yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Engkau akan menolong kami, Engkau akan membuka jalan kepada kami, dan Engkau akan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu telah berdoa. Amin.